Halo, selamat datang di Dewe Channel atau Daruwailah Channel atau Dewe Channel atau channel Dewean, apa sajalah. Sebuah channel tentang musik, khususnya gitar. Oke, kali ini saya ingin berbagi tentang tangga nada dasar dan tentang menyetem atau tuning gitar. Oke, kenapa saya dahulukan tangga nada? Karena saya berharap teman-teman, terutama bagi yang pemula, bisa mengenal lebih awal tentang konsep tangga nada. Ya, karena ini merupakan dasar. Mata air dari semua tutorial yang ada pasti melibatkan tangga nada. Nah, tangga nada ini adalah serangkaian not yang dilambangkan dengan alfabet, ya, A, B, C, D, E, F, G, atau saya lebih senangnya C, D, E, F, G, A, B gitu ya, karena rata-rata dari C. Gambarnya seperti ini, mungkin sudah familiar, sudah akrab ya, tapi apa sih ini gitu. Nah, ini yang akan jadi dasar kedepannya dalam rangkaian tutorial gitar Dewean gitu ya. Mudah-mudahan teknik atau sistem Dewean ini bisa membantu lebih mudah teman-teman untuk bisa bermain gitar. Mudah-mudahan seperti itu harapannya. Baiklah, rangkaiannya adalah seperti ini: C, D, E, F, G, A, B. Nah, jika dalam nada dasar C, C-nya itu jadi Do, D-nya jadi Re, E-nya jadi Mi, dan seterusnya. Tapi tangga nada ini memiliki jarak nada. Jadi dari C ke D, ke E, ke F, G, A, B itu jaraknya beda-beda. Pecahannya sebenarnya setengah. 2 kali setengah sama dengan 1, ya kan? Nah, misalnya begini. C ke D itu 1 jaraknya menurut ketentuannya. Dalam tangga nada mayor, biar gampang mengingatnya itu 2,5, 3,5. Seperti ini. 2,5, 3,5. Lengkapnya adalah C ke D itu 1, D ke E itu 1, E ke F itu setengah, F ke G itu 1, G ke A itu 1, A ke B itu 1, B ke C balik lagi setengah. Nah, karena kalau dalam matematika 2 kali setengah itu 1, atau 1 itu terdiri dari 2,5, sehingga di antara C dan D itu sebenarnya ada lagi yang sembunyi nih, ngumpet. Dinamailah dengan cis atau des, yang disebut dengan tanda kromatik. C cis, D tis, E ke F setengah, habis, nggak ada yang seperempatnya di situ. E ke F setengah ya, F ke G 1, di tengahnya ada setengahnya, fis sembunyi, kita keluarin, oke. G ke A, gis ada di situ. A ke B itu 1, ada ais atau bes, sama aja. Jadi penyebutannya itu kalau dari dinaikin jadi is, kalau diturunin jadi S, gitu aja. Ini segini aja yang harus dipahami, diingat dulu, karena di kemudian hari insya Allah kalau misalnya mengikuti terus metode Dewean ini akan kesamper lagi gitu ya, akan kesamper lagi. Ini penting sekali. Memang agak menjemukan dan tiba-tiba penduduk perdana gini Dewe Channel kok udah gini-gini pusing. Kalau dalam bahasa Sunda itu wayahna gitu ya, wayahnya. Jadi tolong ini ditonton aja dulu. Nanti bisa dibalik lagi ke sini kalau di depan, di kemudian hari sudah dirasa penting, bisa balik lagi ke sini, diklik lagi, di play lagi. Dengan berat hati saya sampaikan ini karena ini sangat penting gitu teman-teman, sobat netizen ya. Oke, ini juga akan mempengaruhi dalam penguasaan teknik gitar. Gitu. Di kemudian harinya, teman-teman jika sudah paham ini dengan metode Dewean ini, teman-teman
akan lebih mudah bermain gitar. Bahkan tidak perlu melihat ke fret pun nantinya akan lancar karena sudah didasari dengan ini dan teknik visualisasi yang saya akan sampaikan di tutorial berikutnya. Oke, lalu hubungannya apa dengan nyetem? Oke, nyetem itu sendiri atau tuning itu ya, itu banyak sekali. Jadi tuning itu membuat senar-senar dari gitar-gitar yang sobat mainkan itu akan menjadi indah didengar. Ini satu gitar yang ngaco itu ya, misalnya kayak gini. Ini nggak tuning, nggak in tune, nggak nyetem. Kalau teman-teman ada yang sudah tahu beberapa kunci dasar, misalnya akan jadi tidak enak. Oh man, ini belum tuning, artinya nadanya tidak indah untuk didengar. Kalau sudah in tune, akan berbeda. Kunci yang tadi mainkan misalnya, dan A akan menjadi indah didengar seperti itu. Oke. Tuning itu sendiri banyak sekali standarnya, mungkin 20 lebih. Contohnya seperti inilah paparannya ya. Set tuning itu banyak sekali, tapi yang akan kita pakai adalah tuning standar, yaitu di mana not senar lepasnya adalah oke, sudah mulai ada hubungannya dengan tangga nada. A, D, G, B, dan E lagi ya. E, A, D, G, B, E. Sedangkan kalau teman-teman mau menciptakan sendiri tuning, silahkan, tidak akan ada yang mengalarang. Mungkin saya pengennya ini D, ini G, ini F mungkin, ini D, ini A, ini D lagi, silahkan. Artinya chord-chordnya yang akan teman mainkan juga akan spesial, punya teman-teman atau sobat netizen sendiri chordnya. Kalau kita C-nya begini, ya teman-teman mungkin C-nya bagaimana gitu, karena dengan tuning sendiri tidak akan ada yang menyalahkan. Nah, bagaimana sih sebenarnya menyetem yang bypass itu? Menyetem yang bypass adalah menyetem di mana teman-teman menemukan gitar yang tidak in tune gitu, dan menjadi in tune. Pertama, teman-teman bisa mencari cara untuk menstandarisasi. Cara untuk menstandarisasi seteman gitar adalah yang pertama mungkin dengan tuner. Ya, dengan tuner itu paling baku dan akurat. Tuner elektrik sudah ada. Selain tuner elektrik, ada juga tuner yang sifatnya aplikatif atau aplikasi Android, sudah mudah untuk di download ya. Contohnya seperti ini cukup akurat juga. Jadi jika kerendahan dia akan berada di kiri, kalau ketinggian nadanya akan berada ke kanan grafiknya, dan ketika pas dia akan berada di tengah. Notnya ditampilkan di layar Android teman-teman masing-masing. Oke. Yang kedua adalah dengan menggunakan alat standarisasi lain, misalnya garpu tala, keyboard, atau harmonika, atau melodion, apapun yang sudah jadi patokan standar. Nah, misalnya ada keyboard, dipencet samain. Oke, dan seterusnya sampai E, A, D, G, B, dan E lagi. Kemudian yang ketiga adalah mungkin teman-teman yang sudah bisa tuning, artinya sudah bisa tuningnya, hanya perlu patokan senar tertentu sebagai pemandu senar-senar yang lain, adalah dengan menggunakan lagu-lagu yang sudah tahu nada dasarnya. Misalnya kalau saya dulu sering kali menggunakan Metallica sebagai patokan, karena dia di E, rata-rata di E. Itu, senar pertamanya berarti E. Dan kemudian melakukan metode yang akan saya jelaskan kemudian untuk membuat ini menjadi in tune. Yang berikutnya, baru jika
teman-teman ketemu gitar yang tidak incun, tapi juga tidak ada alat standarisasinya? Bagaimana? Apakah harus menyerah? Nah, ini masalahnya. Oke, teman-teman, jika teman-teman menemukan gitar yang tidak incun dan tidak ada alat standarisasinya, menurut kalau dalam dewean, karena dewean itu ya gimana dewek gitu ya, gimana dewek aja, kumain gitu ya kalau orang Sunda. Kalau saya sih, saya selalu membuat senar paling bawahnya yang paling nyaman, yang empuk dirasa di gitar itu, karena setiap gitar kan beda-beda kualitasnya, kan? Kadang-kadang ada yang nadanya rendah tapi udah kenceng, sakit di tangan, di jari. Oke, saya sering kali menggunakannya ini sebagai patokan. Empuk nggak sih? Udah pengen segini aja deh. Gitu. Nah, sekarang malu mulai. Dengan patokan E, A, D, G, B, E tadi, logikanya adalah senar ini sama dengan ini bunyinya. Ini beda. Jadi ini harus ngejar ke suara ini. Dalam hal ini kemampuan untuk pendengaran atau listening kita diasah. Karena bermain gitar itu bukan hanya masalah skill jari, koordinasi jari, skill penguasaan notasi, chord, tapi juga pendengaran atau listening. Oke. Nah, ini usah kita cari sama. Pelajaran pertama dalam listening adalah mana nada yang lebih tinggi dari dua nada. Oke. Jika ini, mana yang lebih rendah? Tentu ini, bukan? Maka ini harus ditinggiin. Ini ketinggian. Ini diturunkan. Nah, setelah didapat nada yang sama, walaupun ini sember ya, tinggal tinggiin lagi. Seperti yang sudah mungkin ketemu di tutorial yang lain, menggunakan rumus 5, 5, 5, 4, 5. Apa itu? 5 di senar yang paling atas, di kotak kelima, kotak kelima, kotak kelima, kotak keempat, kotak kelima. 5. Samain senar yang ini dengan senar yang ini. Nah, ini lebih tinggi daripada ini, maka ini direndahkan. Bingung? Belajar untuk pemula, segera belajar menggunakan teknik seperti ini. Ini sebagai, anggap saja sebagai langkah awal ke depan teman-teman untuk belajar harmonics atau tapping. Apa itu harmonics? Karena tidak incun jadi kayak suara gamelan. Kalau tapping, nah, baik lagi ke nyetem. Ini pegang di kelima. Ini pegang, ini memetik yang ini, memetik yang bawah. Ini ngakurin. Sekarang pindah ke nomor 5. Ini harus sama, yang bawahnya sama dengan yang ini.
bawahnya. Nah, untuk senar yang ketiga, pindah ke 4. Untuk senar yang ke bawah harus sama dengan paling bawah, balik lagi ke 5 lagi kotaknya. Tuh, 2, 3, 4, 5. Kita cek dengan metode yang kedua, yaitu menyamakan di sebelah sini. Sudah enak? Belum. Ini pindah ke bawah lagi, kotak kedua. Pindah ke bawah lagi. Pindah ke bawah lagi. Ini sudah E, A, D, G, B, E. Dalam gitar ini universe. Standar atau enggak? Nggak tahu. Mungkin tidak. Kemungkinan besar tidak standar. Tapi ini sudah bisa dimainkan. Walaupun tidak sempurna. Nah, jadi seperti itu teman-teman bypassnya. Jadi kalau teman-teman menemukan gitar yang ngaco gitu, dan ada yang minta di stemin atau bagaimana, stem saja. Karena tidak ada alat standarisasi, seadanya saja. Oh ya teman-teman, gunakan kesempatan untuk belajar menyetem ini sebagai latihan dalam melatih beberapa hal sekaligus. Yaitu pertama adalah kepekaan pendengaran, yang kedua adalah kekuatan tekanan jari. Karena bagi yang pemula, terutama yang baru-baru memegang gitar, yang saya rasakan dulu juga tekanan di fret gitar itu rata-rata belum bening ya. Kalau ada bunyi ada getar. Dan seterusnya. Sehingga nanti ketika kita membahas tentang chord ala dewean, nah suaranya sudah lebih bening lagi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat berlatih.